Imam Ahmad berpendapat 2 kafir orang meninggalkan salat. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Tapi kalau dia mengingkari wajibnya kafir. Sepakat ulama semuanya. Orang yang mengingkari kewajiban salat, seluruh ulama sepakat bahwa dia kafir, keluar dari Islam. Kalau dia kafir, nggak boleh salatkan jenazahnya, nggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin karena mengingkari kewajiban salat. Kecuali kalau dia tidak salat karena kemalasan, karena kebodohan, seperti kebanyakan kaum muslimin. Ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan kafir dan jumhur mengatakan tidak kafir karena kemalasan. Tapi kalau mengingkari kewajibannya, seluruh ulama sepakat kafir, keluar dari Islam. Ada disebarkan selebaran yang mengatakan adanya Khalifah Uzma. Judul selebaran tersebut maklumat terbentuknya kembali khilafah Islamiyah, khilafah kaum muslimin. Ini menghayal orang-orang ini. Kesian mereka, para penghayal. Ya. Orang-orang yang menghayal. Sekarang untuk kembalinya khilafah itu, kita nggak diperintahkan untuk mengembalikan khilafah itu. Kewajiban kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu kewajiban kita. Kita didik istri kita, anak kita untuk mentauhidkan Allah. Apakah khilafah terbentuk atau tidak, yang penting bagaimana kita mewujudkan tauhid. Karena itu tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, bukan menegakkan khilafah. Kalau memang Allah kan nanti memberikan alhamdulillah wa ni'mah. Tapi kalau tidak, kita mau menunggu seperti orang Syiah. Ya, orang Syiah nunggu nanti Imam Al-Muntazar nanti akan muncul. Sekarang nggak ada kewajiban Jumat, nggak ada kewajiban jihad, nggak ada kewajiban, nunggu Imam Muntazar. Orang yang sesat dan menyesatkan akan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dia akan menunggu khilafah kaum muslimin dari mana? Bagaimana bisa terbentuknya khilafah itu kalau dia tidak mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik? Allah akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa? Kepada orang-orang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Allah akan berikan. Dan itu disebutkan Allah. Kalau mereka berpegang dengan Islam ini dan mereka betul-betul bila tersenyum. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrillah ma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi bisabar wa yakin tunal imam fiddin. Dengan sabar dan keyakinan kata Syekhul Islam akan dicapai keputusan. Jadi harus sabar. Ini orang-orang ini tidak sabar, menghayal dan tidak sabar. Jadi yang penting sekarang ini bagaimana kita membina umat ini di atas jalan yang hak, di atas manhaj yang hak. Bagaimana kita menghadiahkan CD-CD yang isinya berbagai macam materi tentang tauhid, syirik, sunnah, bidah terhadap penguasa. Kalau memang isinya tauhid, isinya tauhid dan melarang umat berbuat syirik, isinya sunnah, mengajak sunnah, menjauhkan bidah, nggak apa-apa kita berikan kepada para pejabat supaya mereka melihat. Supaya mereka dapat hidayah dari Allah SWT. Berikan buku-buku yang bermanfaat kepada mereka. Hadiah. Nabi juga mengirimkan surat kepada raja-raja, cuma kalimat-kalimat yang baik yang Nabi sampaikan kepada mereka agar mereka masuk ke dalam Islam. Cukup. Bagaimana orang yang mengatakan bahwa dai ini hanya mengajak umat kepada tauhid terus? Ya memang harus mendakwakan dakwah tauhid. Bukan berarti kalau kita katakan kita mendakwakan dakwah tauhid kemudian kita tidak mengajarkan tentang fikih, tentang taharah, tentang salat, yang lain. Tetap kita ajarkan. Tetap diajarkan. Dan saya mengajarkan sampai saya mengajarkan akidah juga mengajarkan fikih. Ustaz-ustaz yang lain juga demikian. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita mengajarkan tauhid itu nggak pernah menyentuh masalah fikih sama sekali, tidak. Tetap kita ajarkan juga. Cuma seperti masalah tauhid ini paling penting dalam dakwah kita. Itu paling pokok dalam dakwah kita. Bagaimana para penyembah kubur berdalil dengan hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Hadis ini sahih. Aku pernah dilarang dari ziarah kubur. Sekarang ziarah kubur. Ziarah kubur dianjurkan, ziarah kaum muslimin. Kubur kaum muslimin tujuannya apa? Yang pertama untuk memberikan salam kepada mereka. Yang kedua untuk mendoakan mereka.
Yang ketiga, agar kita mengambil ibrah pelajaran bahwa kita pasti akan mati. Tapi menyembah, meminta atau doa di sana supaya makbul doanya, minta supaya dibuktikan urusan, ini syirkun akbar. Kalau dia meminta kepada si penghuni kubur, syirkun akbar, syirkun paling besar. Apakah dengan alasan tawasul, pada hakikat yang mereka minta kepada wali-wali ini syirkun akbar. Nggak bisa dengan alasan hadis yang tadi. Hadis yang tadi menjelaskan yang pertama tentang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi sampai akhir. Kemudian mendoakan mereka, Allahumma ighfir lahu warham sampai akhir. Yang ketiga, kita mengambil pelajaran. Kalau Nabi mengatakan ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada mati. Ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Ziarah kubur akan melembutkan hati kalian, kata Rasulullah. Itu manfaatnya. Bukan untuk membaca Quran, sebab kuburan bukan untuk membaca Quran. Bukan untuk melakukan ibadah di kuburan yang lain, tidak boleh. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.